Pernah kepikiran nggak sih kenapa ya kerajaan-kerajaan terkuat dalam sejarah itu sering banget jatuhnya justru sama lawan yang jauh-jauh lebih lemah? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah konsep teori permainan yang super menarik yang coba ngejawab misteri besar ini. Ini tuh kayak sebuah paradoks yang aneh banget dan terus berulang sepanjang sejarah. Seolah-olah melawan logika gitu. Gimana sih kekuatan raksasa dengan semua keunggulannya malah sering banget takluk di hadapan pihak yang dianggap remeh. Oke, untuk menjawab teka-teki sejarah ini, materi sumber kita mengenalkan sebuah konsep yang keren banget namanya hukum asimetri. Dan inilah kuncinya untuk ngerti di mana pihak yang kelihatannya lemah justru punya keuntungan yang tersembunyi. Inti dari hukum asimetri itu sebenarnya simpel banget. Ketidakseimbangan kekuatan itu sendiri yang jadi masalah. Semua hal yang bikin sebuah imperium kelihatan tak terkalahkan, populasinya yang masif, organisasinya yang canggih, sumber dayanya yang gak ada habisnya. Nah, justru hal-hal itu yang pada akhirnya bisa berbalik jadi kelemahan fatal mereka. Dan ini tuh bukan kejadian langka loh. Sejarah itu penuh banget sama contohnya. Sumber kita nunjukin pola yang sama berulang-ulang. Mulai dari Yunani kuno yang berhasil nahan Persia yang perkasa, sampai gimana bangsa Romawi yang awalnya cuma suku kecil bisa menguasai dunia. Pola si lemah yang menang ini udah kayak benang merah yang ada di sepanjang sejarah manusia. Jadi, pertanyaannya sekarang, gimana persisnya sebuah kekuatan itu bisa berubah jadi kelemahan? Nah, sumber kita membedahnya jadi 3 paradoks inti yang hampir pasti dialami oleh setiap kerajaan besar. Paradoks yang pertama adalah soal massa atau jumlah penduduk. Awalnya sih, populasi besar itu kekuatan, lebih banyak tentara, lebih banyak pekerja. Tapi lama-kelamaan, ini malah menciptakan persaingan internal yang gila-gilaan. Warganya jadi apatis, terlalu sibuk sikut-sikutan satu sama lain buat bertahan hidup, sampai akhirnya kehilangan motivasi buat berjuang demi negaranya. Berikutnya, paradoks organisasi. Ya, kerajaan emang punya birokrasi dan teknologi canggih. Tapi, menurut sumber kita, ini justru mengarah ke apa yang disebut overproduksi elit. Simpelnya, terlalu banyak orang yang bersaing buat posisi puncak. Hasilnya, pertikaian internal yang melumpuhkan negara dari dalam. Mereka lebih sibuk berantem satu sama lain daripada ngadepin ancaman dari luar. Paradoks terakhir adalah kematian, atau lebih tepatnya, ketiadaan ancaman kematian. Sebuah kerajaan itu kan gede banget, sampai mereka ngerasa terlalu besar untuk gagal. Mereka bisa kalah di beberapa pertempuran tanpa benar-benar runtuh. Tapi ini justru melahirkan keangkuhan atau hubris. Tanpa ada konsekuensi nyata dari kegagalan, para pemimpinnya jadi buta sama kesalahan sendiri, jadi malas, dan akhirnya terus mengulangi strategi yang sama yang jelas-jelas nggak efektif. Oke, sekarang teorinya udah cukup jelas ya. Mari kita coba terapkan teori ini ke dunia nyata. Sumber kita menggunakan kerangka ini untuk menganalisis sebuah studi kasus modern yang sangat relevan, sebuah konflik hipotetis antara Amerika Serikat dan Iran. Coba kita lihat perbandingan keduanya. Di atas kertas, Amerika jelas kelihatan unggul dengan teknologi dan uangnya. Sementara Iran, di sisi lain, mengandalkan hal-hal seperti keyakinan dan penguasaan medan perang. Tapi, kalau kita gali lebih dalam, analisis sumber ini menyoroti kelemahan yang tersembunyi. Amerika dengan ketergantungan dan keangkuhannya, sementara Iran punya resiko perpecahan internal karena fanatisme dan isu etnis. Sumber kita ini mengidentifikasi 3 kerentanan kritis buat Amerika. Pertama, kurangnya kemauan politik di dalam negeri untuk perang yang panjang dan makan biaya. Kedua, basis industrinya itu dirancang untuk konflik kilat, bukan perang gesekan yang panjang. Dan yang paling penting, iklim politiknya sangat anti sama jatuhnya korban jiwa dalam jumlah besar. Nah, 3 faktor ini, menurut sumber, adalah tumit Achilles yang membentuk seluruh strategi Amerika. Dan disinilah kita sampai pada klaim paling mengejutkan dari sumber ini bahwa strategi yang terpaksa dipakai Amerika justru karena kelemahan-kelemahannya tadi secara paradoks malah akan memperkuat musuhnya. Jadi berdasarkan kelemahan-kelemahan itu, sumber ini memprediksi strategi Amerika akan punya 3 langkah. Pertama, dekapitasi, menghabisi para pemimpin untuk menciptakan kekacauan. Kedua, menggunakan keunggulan di udara untuk menebar ketakutan, yang menurut sumber bisa mencakup taktik yang kontroversial. Dan ketiga, mempersenjatai kelompok-kelompok pemberontak untuk menyulut perang saudara dari dalam. Dan inilah paradoksnya. Sumber kita berargumen bahwa alih-alih menghancurkan Iran, strategi ini justru akan berfungsi seperti palu seorang pandai besi yang menempa Iran yang tadinya terpecah menjadi lawan yang lebih tajam, lebih energik, dan lebih bersatu. Kok bisa begitu? Menurut analisis ini, setiap langkah Amerika justru jadi bumerang.
Dekapitasi malah menyelesaikan masalah overproduksi elit Iran, menyisakan pemimpin yang lebih kompeten. Serangan udara itu malah menyatukan warga kota dan desa yang tadinya terpecah dan mempersenjatai kelompok minoritas. Wah, itu justru membangkitkan nasionalisme Persia, memaksa mayoritas untuk bersatu. Setiap tindakan malah menghasilkan kebalikan dari yang diinginkan. Sampai titik ini, analisisnya masih di ranah geopolitik dan strategi yang masuk akal. Tapi, sumber kita ini nggak berhenti sampai di situ. Dia mengajukan sebuah pertanyaan yang jauh lebih dalam yang membawa kita ke bagian akhir dan paling spekulatif dari seluruh argumennya. Ini membawa kita pada pertanyaan kunci. Kalau strateginya sejelas itu cacatnya, bahkan buat analis dari luar sekalipun, kenapa para pemimpin dunia tetap mau menjalankannya? Menurut sumber ini, jawaban geopolitik biasa saja nggak cukup. Nah, untuk mendukung teorinya yang lebih dalam, sumber ini menyajikan sebuah kutipan yang diklaim berasal dari email seorang tentara Amerika. Perlu kita tegaskan ya, ini adalah klaim dari sumbernya. Email ini menuduh bahwa para prajurit diberitahu kalau perang ini punya tujuan religis tersembunyi, yaitu untuk memicu Armageddon. Berdasarkan hal itu, sumber ini mengajukan teori pamungkasnya, bahwa perang di zaman modern ini bukan lagi cuma soal sumber daya fisik kayak minyak atau wilayah. Mata uang yang sebenarnya lagi diperebutkan adalah kesadaran manusia atau perhatian kolektif kita semua. Teorinya adalah pihak manapun yang bisa mengarahkan dan mengendalikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita perhatikan, pada akhirnya dialah yang memegang kekuatan terbesar. Jadi dalam pandangan ini bukan lagi sekedar perang regional, ini adalah perang untuk persepsi global. Dan analisis dari sumber ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang sangat provokatif. Apakah konflik-konflik besar di zaman kita ini benar-benar cuma memperebutkan tanah dan sumber daya? Ataukah, seperti yang disarankan oleh sumber ini, ada pertempuran lain yang tak terlihat dan jauh lebih dalam sedang terjadi? Sebuah pertempuran untuk memperebutkan aset kita yang paling berharga, perhatian dan kesadaran kita,